Lu gak minum obat ya? Minum obat apa tuh? Untuk penenang itu apa namanya? Obat penenang kau minum ya? Makin goblok lagi hati-hati satu. Komantrin. Kan saya bilang, jangan naikin banyak orang. Di sini saya 1 lawan 10. 1 lawan 10 aja lu kalah sama gua. Gimana 1 lawan 1? Habis lu. Kurang ajar Kau itu lu hanya ngomong. Diam kau aki-aki. Woi nenek aki-aki tua masuk neraka. Lu udah aki-aki, goblok lagi lu. Makin lama makin tolol gua lihat lu. Kalau kau itu kamu diam. Bukan bukan ngomong yang benar omonganmu, hanya makian, itu masalahnya. Memang kamu menang maki-maki orang, itulah keahlianmu dan itulah keahlian iblis. Diam. Kamu anak setan kamu. Ya kau iblis. Jadi kau tutup loh. Iblis itu. Jadi kasihan banget kau udah ditinggalin pacar, ditinggalin orang. Jalan pacar banyak. Ini orang gila itu aja omongannya. Tinggalin pacar. Pacarnya diurusin nama hati-hati orang gila ini. Kau udah gila, jangan gila lagi kau. Ngapain kau ngurusin pacar orang? Hati-hati. Ya itu udah hati-hati nggak pakai celana lagi. Kau pakai dulu celana kau. Luga meminta didoakan oleh Pak Bobom nggak biar Luga cepat dapat berkat. Kau aja orang gila mau ke neraka, ngapain kau doain orang? Aduh, darah Yesus berkuasa. Aduh, darah Yesus berkuasa. Memang udah. Tuhan Yesus ampuni juga tampun aduh. Ini orang tolol ini. Aduh. Saya mau ke neraka tapi gemuk. Pak Bobom. Ya. Orang gila. Salam. Apalagi tadi kamu di sopar aja kamu nggak bisa ngaco lo. Nggak, Bang Luka. Silakan. Bang Luka satu, Bang. Sabar. WLS ini siapa ya? Silakan. Kembali ke topik. Oke. Salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di room yang berbahagia. Salam. Iya. Begini, saya mau sampaikan kepada Bang Luga ini. Yang pertama sesama suku Batak ya, saya mengasihi kamu atas nama kasih Yesus Kristus. Yang saya mau tanya, Bang Luga, tolong jawab dengan jujur, hilangkan emosi. Kapan Bang Luga terakhir cek ke psikiater? Kapan? Pernah. Yang penting kau cek dulu apakah kau masuk neraka apa enggak. Kalau masalah psikiater itu nomor 10. Kau pastikan dulu diri kau masuk neraka apa enggak. Jangan makin tolol kamu orang gila. Goblok. Makin hari makin tolol aku bilang bagus gila kau. Mati aja kau, kumpul kau mati. Kamu memang begini, saya kasihan Luga. kamu Luga. Orang sayang kau Luga kau baki-baki. Benar. Luga. Begini loh, rekan-rekan semua, seharusnya ketika ini bisa diterima saudara kita ini, saya akan percaya dengan dia sebagai nabi ketika hasil psikiaternya menyatakan ini iman bisa diuji dengan ilmiah loh. Bisa diuji ketika hasil tes psikiaternya. Anak setan, diam dulu kau. Kau diam, tenang kau. Ya, tenang. Saya kasihan tengok kau Luga. Artinya kalau hasil psikiater tes dengar dulu. Kalau tes hasil psikolog Sudah gua nanti sama dia. Tolong di. Bapak bicara aja. Oke. Bodak. Tolong di. Nanti samut. Ya samut ya dia. Izin. Dengar. Bapak bicara aja. Ya, saya akan percaya kepada dia walaupun terpaksa menjadikan dia nabi kalau hasil psikiaternya menyatakan dia bebas gangguan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada contoh kok, ada beberapa contoh nabi yang menyatakan, nabi orang Batak sendiri yang akhirnya sesat dan bunuh diri. Benar kata Bapak ini tadi di bawah. Itu dulu ada pendeta Siboya yang menyatakan hari kiamat tahun 2000. Itu pendeta loh, akhirnya sesat, bunuh diri. Yang saya diam kau dulu.
Dan ada lagi contoh-contoh seperti Luga ini. Yang kita sayangkan bukan Luganya, tapi orang-orang yang disesatkannya. Itu yang kita sesalkan. Makanya saya bilang tadi, saya sebagai orang ilmiah, saya mau tanya, kapan kamu terakhir tes psikologi? Kalau hasil tesmu menyatakan kamu tidak sehat secara psikologi, berarti kamu orang gila dan nabi sesat. Begitu. Terima kasih Pak Om. Oke sudah Pak, banyak yang antri jadi ya. Bapak saya kasih tahu Bapak ya. Iya, makasih Pak. Iya. Kamu ngajarin Kau di sayang orang semua apa ya. Aduh. Boleh izin. Ya, habis itu antri ya banyak orang mau kasih pemahaman buat dia. Bentar, antri di bawah sabar ya, nanti saya kasih naik satu-satu. Pasar Raja sabar di bawah dulu ya. Saya kasih gantian dulu ya Pak Raja ya. Satu Raja. Momen panen ini, momen pasti panen ini si bom ini. Ini pasti dapat panen apa? Muslim Orang mau sayang kau, orang sayang kau Luga supaya kau semua kasih kau ingat kau. ajarin aku bom, kau tuh guru palsu. Aduh, parah sekali kau ini. Bang Luga, saya mau nanya satu hal Bang Luga. Gini Bang Luga, yang saya tahu kan kalau Nabi itu pasti banyak panggilan untuk melakukan pelayanan, untuk bicara. Tapi kenapa Bang Luga malah minta pelayanan untuk mengisi bermain musik Bang? Katanya Abang Luga. Saya itu tidak pernah meminta pelayanan. Saya ini kan pemain bass dari SMP. Dari SMP saya udah main bass. Jadi dimintalah sama adiknya dia. Adiknya dia itu baik, sering saya bantu. Makanya saya heran kok jadi kakaknya kok jadi pahlawan gitu loh. Saya juga nggak kenal dia. Bang Luga. Itu maaf ya, itu tampangnya block on gitu. Enggak Bang Luga, gini Bang Luga, kalau Bang Luga itu seorang nabi kan pasti disuruh jadi pembicara, bukan jadi pemain musik. Gini Lemerian. Orang banyak yang mau dengar. Lemerian. Loh, saya ini kan saya tiap hari itu jadi pembicara. Jadi tadinya dia pelayanan, dia dikeluarin dari gereja, udah nggak ada yang terima karena udah bodat. Diam dulu kau bodat. Kau lama-lama muncul, kau kulihat kayak bodat kau kulihat. Kenyataan ini diterima Luga. Iya diamlah dulu tolong. Gini. Teman-teman tanya sama Luga. Kalau memang dia nabi, kenapa gubernur tidak panggil Luga atau untuk pimpin doa di sana? Betul nggak? Kalau dia nabi, betul nggak? Jawab ya. Sama Luga. Saya jawab ya. Iya, saya jawab. Jadi begini, kenapa memang saya belum dipanggil ke istana? Ini sedang berproses. Karena kalau saya di istana, kamu udah nggak ada lagi di sini. Udah pasti hilang tahu. Udah pasti kuhilangin kau dari Indonesia ini. Boro-boro dikeluarin dari pelayanan. Ada yang pakai. Sebentar, diam dulu kau. Ucoknya. Kau udah tua kau tapi gak ada sopanmu sedikit. Kenyataan itu kamu diam dulu, tolong. Kenyataan itu terima. Iya, diam dulu lah kau sebagai manusia tertolong, kau diam dulu. Kau lewat. Diam dulu kau tolong. Goblok kali kau kulihat, kau diam. Jadi gini. Saya itu juga pemain musik. Rencana saya mau bikin konser di IKN. Jadi kalau saya diundang main musik itu wajah-wajah saya. Karena kan pelayanan saya main musik dan bernubuat. Itu nggak salah. Orang-orang banyak WA bilang. Orang-orang WA sama Pak Bobom. Pak Bobom kasih minum Luga racun tikus saja. Pertanyaannya kenapa Bang Luga? Kenapa Bang Luga dipanggil? Luga, ini ada WA banyak bilang, Luga kau dikasih minum racun tikus saya. Dan memang jadwal saya lagi kosong kan nggak masalah. Iya, di gereja maksudnya jadwal pembicara gitu loh Bang. Kenapa? Lo saya kan bukan gembala, saya tuh rasul, manusia tai. Luga bertobat Luga. Sebentar gini ya. Luga Nabi Paulus dikeluarkan dari gereja. Sebentar gini. Kenapa saya tidak diundang berbicara di dalam gereja? Karena kalau saya berbicara di dalam gereja, terbongkarlah semua koruptor-koruptor yang ada di gereja. Makanya kenapa Gilbert nggak panggil saya?
Coba, saya kan pernah ngomong sama Gilbert sama Pak Pom. Tolong sampaikan ke Gilbert. Mau nggak dia dukung debat dengan Ganjar? Inna lillahi wa inna ilaihi Rolling Stone. Kan Gilbertnya nggak Telah mau. meninggal nabi palsu. Telah meninggal nabi palsu. Inna lillahi wa inna ilaihi Rolling Stone. Nabi palsu, mulut besar, nabi telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Nabi palsu, mulut besar. Bersama para babunya. Luga. Oke, sebentar, Bom. Sebentar, Bom. Luga, sebentar. Kau diam dulu, Luga diam. Saya bicara dulu 1 menit. Salam semua ya. Luga, kita semua ini sayang kau, Luga. Dari tadi saya kasih kau kesempatan kamu bicara itu sama belum saya. pernah debat terbuka, tolong. Kamu jangan nyayang. Luga diam. Seorang nabi itu sopan. Hanya orang botol yang ngajak kau diskusi supaya lu dapat tuh. Kau diskusi sama siapa? Sabar. Kau diskusi dengan Moko Ginta, kau diskusi dengan Zuma. Kau tidak mewakili orang Kristen. Kau cuma mewakili setan saja. Kau tidak mewakili Kristen kau. Ya? Kalau orang Kristen tahu kau siapa? Nggak ada. Saya ajar kau karena saya master di sini, bukan kau yang master. Master, kau debat sama Islam aja, kau mau diajak debat sama saya master di sini. Kau panggil Donitan sini. Kalau saya kalah, kau tidak pernah lihat saya di TikTok. Kau malah pikir debat. Saya master di sini. Kau panggil Doni Setan sini. Panggil dia mama bapaknya juga kesini semua lawan saya. Mulai Luga. Kau takut. Luga. Ketakutan mulu kau. Boleh bicara? Yang di bawah antri sabar ya. Lamerian tunggu di bawah dulu ya. Lamerian, kau tunggu di bawah ya Lamerian ya. Saya kasih antri dulu ya. Siap, oke. Kau stand by di bawah ya. Lain mau bicara jadi. Kebanyakan orang dari Medan mau ngomong ya. Saya. Ya biar orang kasih. Kita sudah berkali-kali ngundang tuh. Kau ketakutan. Bodoh. Shalom, lain Luga. Gak usah bobo nama Batak. Bukan biar kau dikasih pencerahan sedikit supaya kau bertobat dulu. Ini orang sayang kau ini. Lain Luga. Ya, silakan Pak. Iya, kita kan saya mau nanya, kan Lai Luga kan seorang nabi, jadi saya mau bertanya, apa memang Lai Luga itu nabi? Kan baik-baik. Nah, bagaimana sih memang Lai Luga itu seorang nabi? Coba dulu Lai. Kita kan baik-baik, jadi nggak ada pertengkaran gitu loh. Lai Luga kalau memang saya jawab ya. Memang betul ya nabi. Iya. Ya, nabi memang kalau di gereja kami Pak ada Pak, di gereja kami karismatik itu memang nabi itu ada. Ya. Mereka ini kan orang Protestan. Karismatik mana? Sabar, Pak tanya Pak. Di gereja mana? Kau di gereja karismatik mana? Kau tidak di GBI, kau di gereja karismatik mana? Kau sudah dikeluarkan dari GBI. GBI bom, tolong. GBI sudah kasih keluar kau. Marban, kau kan di Jakarta. Dia sudah dikeluarkan tuh biar panik tuh. Sudah tuh. Sudah lama. Kau bukan GBI. Saya udah lihat kau punya daftar di GBI, kau tidak ada. Jadi gini. Kau di Jakarta mana? 2016 sudah dikeluarkan dia Pak. Sebentar ya. Coba lah. Saya tidak pernah sebentar dulu, saya bicara dulu. Iya. Diam dulu. Iya. Saya itu tidak pernah dikeluarkan dari GBI karena saya ini sudah rasul, sudah nabi. Nggak perlu dikeluarin. Saya yang ngeluarin orang. Oke. Ngapain saya dikeluarin rasul, kok dikeluarin sih orang gila. Jadi sebentar, Jadi, dikasih ya. Sekarang begini Laiku. Sebentar dulu, Lai. Sebentar dulu Bang. Jadi ini si Luga ini sejak ditinggal pacarnya, mulai dari situlah dia mulai stres, disitulah dia dikeluarin karena pelayanan. Benar. Itu. Bentar dulu ya. Itu sebenarnya. Bentar Lai sini mas saya. Jadi Lai kan bilang Lai nabi dan rasul Pak. Kan ukuran kita itu
seorang mengaku nabi rasul, bagaimana sih pendapat Luga ini? Apa Lai sendiri yang menganggap atau mengangkat sendiri nabi atau rasul? Jadi begini Pak, jadi begini. Di dalam gereja Protestan sama di gereja Katolik kan memang gereja ini udah banyak dirasuk setan. Makanya di dalam gereja ini tidak diajarkan nabi masih ada. Makanya bangkitlah gereja karismatik. Nah, sementara di gereja kami, gereja karismatik, itu diajarkan itu nabi masih ada, dan memang nabi masih ada. Karena di dalam Alkitab dikatakan di Maleakhi 4, aku akan mengutus Nabi Elia pada menjelang kedatangan Tuhan. Nah, ini kan udah mau kedatangan Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Nabi Elia, tapi bukan dalam bentuk orang, tapi dalam jubah pengurapan. Ini yang ada sama kita ini adalah jubah dan pengurapan Nabi Elia. Tetapi guru-guru palsu ini, karena mereka ini takut kalah saing, ya, takut kehilangan persembahan, mereka iri hati. Jadi mereka ini adalah boleh saya tanya lagi? Guru-guru palsu. Coba lah, sebentar, Laiku. Kan Lai percaya tentang hal itu. Jadi dengan dasar itu kan Lai menganggap bahwa Lai sudah seorang nabi. Karena begini yang saya tahu, kalau nabi atau rasul ucapannya lo bukan seperti yang Lai ngomong seperti itu yang saya tahu. Oh tidak Bang, kadang-kadang kan kita berpikir kalau yang namanya pendeta itu tidak boleh ngomong kasar, itu pendeta Bang. Kalau pendeta memang nggak boleh ngomong kasar ke jemaatnya. Tapi saya ini rasul nabi, ini musuhnya bukan jemaat Bang, ini musuhnya guru palsu. Makanya saya bilang nih anak manusia tai ini. Ini guru palsu tai, ada ayatnya. Begini. Memang kata Tuhan, guru-guru palsu itu memang diciptakan dari tai. Iya, sebentar Laiku. Sebenarnya yang saya tahu, kalau kita rasul nabi atau pendeta segala macam itu, kalau caci maki, saya kira nggak betul Laiku. Jadi itu bukan caci maki. Ketika Yesus dengan ahli Taurat dibilangnya keturunan ular beludak, tahu anak iblis. Rasul Paulus ketika dia menginjili di Philadelphia dengan gubernur, ada seorang dukun, dibilang hai anak iblis, hai anak setan. Itu bukan caci maki Bang, itu memang kecaman bagi guru-guru palsu. Karena kenapa? Kejahatan mereka ini udah di atas segala kejahatan. Nggak bisa lagi kita ngomong baik sama mereka ini. Makanya saya bilang ini orang pasti masuk neraka. Kedua gini Bang, gini. Kami udah pernah dibawa ke neraka. Kami sudah pernah dibawa ke neraka. Melihat mereka ini disiksa. Kenapa mereka disiksa? Tuhan bilang mereka ini guru palsu, ngaku Yesus tapi ajarannya semua hancur. Makanya kami kasih tahu, kami cuma memberitakan, dia marah. Lah kami dibawa ke neraka sama Tuhan. Kami ngelihat John Lennon disiksa dan guru-guru palsu ini dibakar. Nah saya cuma mengingatkan supaya jemaat jangan ikut mereka. Mereka ini serigala. Kasihan, ini udah mau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat ditarik sama mereka ini ke neraka. Saya nggak mau dong, Tuhan Yesus nggak mau. Makanya saya sebagai hamba Tuhan menegaskan, mereka ini guru palsu. Mereka ini mengajarkan ajaran tai, bukan ajaran Yesus yang diajarkan. Ini ajaran tai ini, bukannya aja udah kayak tai. Silakan. Gila dia, gila. Pasar jadi ibu, begini, stop. Pasar ibu. Begini, Laiku, Luga. Pasar ibu. Bentar dulu. Pasar ibu. Stop. Begini, Pasar ibu. Kalau dari sikapmu itu aja, kau udah menghakimi Laiku. Jadi segala sesuatu kulihat dalam dirimu itu bukan lagi dari kenabian atau kerasulan, ada sesuatu. Cobalah dulu. Kalau orang benar di dalam Tuhan itu nggak ada menghakimi loh, entah apapun itu. Jadi Laiku itu bukan menghakimi, kami cuma dibawa ke neraka menceritakan kepada guru-guru palsu ini. Oke, teman-teman diam ya. Teman-teman semua diam ya. Lai diam ya, sebentar. Oke, Lai lagi sabar ya, turun ya, ada. Dia nggak mau dikasih tahu. Semua harus punya hak untuk kasih tahu dia. Luga, kau dengar Luga. Tadi kau bilang kau nabi dan rasul toh? Iya betul. Oke, dengar ya, kau punya kata-kata. Tadi kau bilang kau nabi dan rasul. Selalu kau bilang kau ambil dari Efesus 4 ayat 11. Toh? Betul enggak? Betul enggak? Ya, terus kenapa? Oke, saya mau tanya. Kau selalu ambil dari Efesus 4. Saya kan sudah bilang sama kau, Efesus 4 ayat 11 itu fungsi, bukan nabi. Nah sekarang kalau kau bilang kau nabi, saya mau tanya kau ini.
Mana ayatnya fungsi di situ? Jangan kau tambah-tambahin ngomongku tampar kau. Saya ahli Alkitab. Tambah-tambahin ayat. Saya ahli. Kau jangan lawan saya ahli. Itu bukan muncung kau. Sebentar. Kau belum pernah masuk TV nasional. Dengar. Borjong. Kan dan ialah memberikan baik rasul. Kau kan ngaku rasul. Maupun nabi-nabi. Betul nggak? Kau kan ngaku nabi dan rasul toh? Nah kita scroll ke bawah, ini kan ayat 11. Kita scroll ini, terus. Kita nanti lihat di ayat 19. Ini nih, ya. Kita lanjut terus ya. Ntar. Gak betul sih cobaan ini. Perhatikan ini. Kau bilang kau kan nabi, ya. Saya melihat kau ini, nabi kau bukan ini. Coba kau baca ini. Ini seorang nabi dan rasul, coba lihat. Coba kau baca, Luga. Janganlah ada pada perkataan kotor keluar dari mulut Luga Tambunan dari nabi. Ya. Nabi Luga. Kau udah pakai. Kau tadi bicara. Kau bicara bagus kan tidak? Karena ada tulisan nabi di situ. Ini nabi nih. Kau bilang nabi toh. Kau punya mulut saja. Kau bom kau ajaranmu ajaran tai itu bukan perkataan kotor. Memang ajaranmu tai. Oh begitu. Kau bukan. Ini. Oh berarti kau ini orang gila berarti kau ya. Kau perkosa Alkitab sembarang ya. Pas tuh Pak Bombong. Gila nih. Masalahnya ajaran Kau bilang orang kotoran. Kau bilang orang kotoran tahu kau beroleh kasih karunia nih. Ya kau yang ajaranmu ajaran tai, kau sebarkan ajaran taimu itu ujungnya si Hana Masa. Coba apa nih? Akhirnya kau dimakan tai. Ini apa? Ini baca ini. Tetapi apa? Tapi pakailah perkataan yang baik. Untuk itu bagi jemaat. Untuk tapi membangun. Kalau manusia kau kan ya kamu kan berasal dari persatuan manusia tertai di dunia kan. Makanya aku bilang kau itu mengajarkan ajaran tai. Makanya wajar lo aku bilang kau manusia tai. Itu bukan kotor Horas tulang dulu horas tulang. Iya, kau lebih tai lagi lu Tulang lu horas. Horas tulang. Kapan kau bertobat lu Nggak bertobat kau lu. Horas tulang. Minum prostat. Horas. Iya, ini beremu ini bukan minum prostan, kami sudah dibawa ke neraka Borjong. Makanya kami kasih tahu bahwa ajarannya si Bokong ini ajaran tai. Sebentar dulu, tulang Sebentar tulang luga. Kalau tulang luga mengatakan itu ajaran tai, ajaran ini, ajaran itu. Sementara ajaran luga yang baik itu apa? Tolong dulu tulang. Iya, kan saya bilang jangan menolak penglihatan karena Tuhan berbicara melalui penglihatan. Saya didatangin Tuhan Yesus dibilangnya dari setan. Saya berdoa didatangin 7 malaikat dibilangnya dari setan. Nah pertanyaannya apakah itu ajaran yang benar? Itu bukan ajaran benar, itu adalah ajaran tai kucing. Tahu nggak? Tai kucing. Bukankah roh itu harus diuji? Bagaimana kami bisa mempercayai itu sementara pembicaraan? Iya, kan karena Anda juga tidak bisa membuktikan. Dari tulang itu sendiri sangat kasar. Yang jadi bukan masalah roh yang bukan roh yang membangun. Sebentar dulu. Ucok. Diam dulu kau. Kan gue bilang menguji boleh, tapi kalau bilang dari setan nggak boleh. Bom ini saya berdoa bilangnya dari setan, bukan diuji tapi bilangnya langsung dari setan, buktinya nggak ada. Saya berdoa malaikat datang bilangnya dari setan, bukan menguji tapi langsung dibuktikan sama dia. Nah dia sendiri belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka. Wajar nggak aku bilang kalau itu ajaran tai? Itu masih lebih halus. Tidak wajar. Itu adalah kenapa si Bom mengajarkan ajaran tai dengan si Hana Masa? Karena dia adalah anggota Persatuan Pendeta Tai sedunia. Nah, dia adalah member. Ini yang salah. Dia adalah member situ. Ini yang salah. Sampai menghakimi orang. Kalau kau Luga anggota Persatuan Orang Gila Sedunia yang mengaku nabi. Luga. Sudah 15 orang nasihat kau. Belum juga kau sadar-sadar Luga.
Di dalam pikiranmu tuh kau cuma benci. Yang 15 orang itu semua adalah member dari Lucifer. Nah kan, begitu kau katakan Lucifer, kau adalah Lucifer itu sendiri. Bang, shalom bang. Mohon maaf tulang. Sangat tersinggung semua orang kau buat. Semua orang sayang kau Luga. Selamat malam bang. Kalau malam ya silakan. Kalau sama dia nih ngapain lagi dipanggil tulang? Orang udah ODGJ. Udah pernah jalan-jalan. Bukan ODGJ, Kami sudah lihat. Kita dibawa ke surga, dibilangnya setan. Sama si kita berdoa, dibilangnya dari setan. Jadi mau yang kayak gimana lagi? Aku berdoa, dibilangnya dari setan. Kami sudah lihat. Aku dapat kunci, dibilangnya dari setan. Jadi aku ini sudah terlalu sabar, Bang. Ketika aku berdoa, memuji katanya dari setan, berdoa pun dari setan, bikin mujizat pun dari setan. Makanya ku ambil kesimpulan dari pemikiran panjang bahwa memang bom-bom dan pasukannya ini adalah perkumpulan manusia tai. Parah nih Pak Bom, parah. Luga, kita nih sayang kau Luga. Aduh. Semua orang ini ada WA sama saya. Bom. Kenapa sih Luga begitu? Tidak, kita ini sayang kau Luga. Iya kau sayang, tapi ketika aku berdoa jangan kau bilang setan. Kau bilang sayang, ketika aku berdoa dapat penglihatan kau bilang dari setan. Karena setan kau ada dalam diri. Setan bom. Masuk kemana? Tuh. Wajar aku bilang kau manusia tai. Aku berdoa bilangnya dari setan, bikin mujizat bilangnya dari setan. Kau udah mujizat Roh Kudus. Jadi karena salah kok Bombo. Setan di dalam itu adalah member dari setan siapa? Aduh kasihan ya. Aduh berarti memang teman-teman minta maaf ya, Luga nih memang sudah kayaknya dia harus ke psikologi nih. Iya. Dia punya psikologis terganggu nih, kasihan ya. Teman-teman ada yang punya biaya kah? Kalau ntar saya kasih masukan ya. Teman-teman kalau ada yang punya kemampuan, tolong ya tinggal di Jakarta, tolong Luga ini dibawa ke psikiater, tolong obati dia dulu. Ini kita sayang dia ini. Saya kalau di Jakarta jujur ya, kalau saya di Jakarta, kita bantu dia lah. Jangan kita kasih dia uang, tapi kita bantu dia bawa dia ke rumah sakit langsung. Bapak sudah. Bila perlu suntik dia, iya. Kalau dia mau jangan. Suntik dia, kasih penenang, biar dia tidur toh. Mimpi terus. Pak Bom. Kita sayang kau nih Luga. Aduh, kau makan apa lagu? Kau kayaknya tidak makan. Kayaknya kau kurang makan ini BPK. Kayaknya kau kurang makan BPK. Mungkin kau terlalu banyak makan kambing apa? Makanya otakmu kayak kambing gitu. Ya. Aduh, ya silakan Pak Mika silakan. Silakan. Boleh enggak Pak Bom, saya kasih satu ayat saja. Saya kasih boleh, ayat silakan. dari Matius 7 ayat 6, Bang. Iya, jangan membuat mutiara, jangan membuat mutiara ke dalam mulut babi. Itu. Betul, Bang. Iya. Capek saya dengar. Maksudnya untuk siapa? Luga? Enggak. Kalau saudara kita itu ayat itu bukan untuk ini bukan. Jangan kita pakai ayat Alkitab. Ingat Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kita menghakimi. Dia ini sakit. Wajarlah. Itulah gunanya. Jangan kita pakai ayat Alkitab untuk. Jangan kita pakai. Kalau kau puyeng, kau tinggalkan channel saja. Kau tinggal dengar yang lain. Jangan. Saya ini hamba Tuhan. Jadi saya bisa melihat orang sakit atau tidak. Saya belajar psikologis ya, orang psikologis. Ini dia lagi kena sakit, kita harus sayang dia, kasihan. Masa orang lain, orang-orang yang tidak domba-domba yang tersesat, orang yang masih kadrun, masa kita sayang, kita cari jiwa. Sedangkan teman saudara kita yang Kristen, kita tidak mau sayang dia, toh? Jangan kita menghakimi. Betul Bang. Dia kan tidak menghujat Yesus, dia kan tidak menghujat Yesus. Tak boleh. Betul, Bang. Orang yang menghujat Yesus saja kita sosok halus, sosok lembut ini. Bukan sok halus, Luga. Saya kalau
Luga, kalau saya di Jakarta, Luga, saya bawa ke rumah psikolog, sudah perlu saya ikat kok. Saya kasih masuk kok dalam karung betul. Bukan satu kiko jadi. Ngapain kau bawa saya ke rumah sakit psikologi? Kau itu orang gila. Kau itu gila, tolong, goblok. Masuk karung ya. Bukan kau jadi RW ya, B1 bukan. Pak Bobo masuk karung. Bang Luga. Bang Luga. Luga maksudnya. Kita sayang kau Luga. Iya, masalahnya kau ini kan bagus, kau memuji Tuhan, kau berdebat, kau mempertemukan. Cuma masalahnya kau bicara ini tidak punya arah, kau lari kiri kanan. Dimasukkan karung biar gak lari. Iya. Aduh, Luga. Aduh Luga, kita ini semua sayang kau. Luga, percaya Luga. Kalau kau diam dulu. Kau sayang, tapi penglihatanku kau bilang dari setan. Kau tuh serigala berbulu domba. Iya, setan dia ada. Setan dalam dirimu itu yang kita mau thinking, kita mau usir ya. Bom. Kita mau usir setan dari neraka. Bom tolol, bom goblok. Udah tahu gendut. Aduh, kalau saya di Jakarta, kau pas bicara begini betul. Saya ngambil tuh karung goni, saya kasih masuk kau di karung goni betul. Saya. Gak perlu bom. Kau nggak lebih kaya dari aku bom. Kau nggak lebih kaya. Kau tuh cuma manusia TikTok. Orang gila. Masuk karung. Aduh, orang gila nih orang ini. Aduh. Karungnya. Luga masuk kargo Luga. Jadi gini aja teman-teman. Jadi Luga, kita nih sayang kau Luga dong. Iya sebentar. Makanya kan tadi siang saya baru berbicara kepada orang Islam. Kenapa sih Bang Luga menyerang Bom? Saya bilang kalau orang Islam Bang Luga halus. Kenapa? Islam itu sama seperti perawan yang belum dapat suami. Kalau si Bom dengan Kristen yang lain itu ibarat kata tuh udah janda ribuan kali. Makanya mereka ini udah adalah sampah-sampah dalam kekristenan. Sebentar ya. Jadi emang ada di dalam umat Tuhan itu udah kategori sampah. Nah kalau kategori sampah itu sebenarnya tidak bisa lagi diselamatkan. Jadi inilah katakan apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dibuang selain dan diinjak orang. Jadi yang penting saya sudah menyampaikan buat teman-teman bahwa kalau si Bom dan kawan-kawannya ini yang merupakan persatuan dari perkumpulan pendeta seluruh dunia, ini udah nggak bisa ditolong. Jadi menurut saya sekian dan terima kasih malam hari ini. Selamat berjuang bertemu dengan bapakmu yaitu Lucifer, Belzebul, Asmodeus dan Naga. Itulah bapak kau selama-lamanya di lautan api. Selamat malam, Tuhan berkati. Ambil karung Pak Bom, kita masukkan karung ini sekarang. Korelasinya Tuhan berkatinya di mana tulang? Tuhan berkati kayak semua ini. Jadi Luga ini Pak Luga ini kalau saya di Jakarta jujur, biar saya begini tidak ada uang nanti saya ajak dia ke psikiater, bawa dia bujuk toh. Kita boleh. Nanti kalau sampai di sana tinggal tunggu dokter saja. Dokter bilang Pak Bom, Papen saya mau bikin 2 pilihan saja. Suntik kram atau suntik mati. Suntik mati Pak Bom. Suntik kram atau suntik tidur. Habis limit dia Pak. Luga ini nggak sadar ya. Kalau 1 jam lebih ini kita kasih kesempatan untuk anak-anak Tuhan memberikan pencerahan. Toh jangan marah dia ya. Dia lagi sakit itu. Aduh kasihan deh. Tangkap aja kalau ada di Jakarta, masukin kartu. Enggak, paling bagus begini, kita bawa dia ke rumah sakit ya, kalau kita ada biaya. Itu ada saya pernah dengar itu suntik di leher itu. Yang apa? Kalau suntik di leher kasih darah lancar itu, apa namanya? Di leher disuntik di saraf. Saya pernah antar keluarga saya disuntik di sini di urat leher. Iya, itu nanti dia kalau tidur itu kayak macam ada yang jalan-jalan di apa?
di badan. Penenang lah Pak ya. Iya, itu darahnya lancar. Iya, itu kan dia suka apa? Dia kan suka itu. Kalau orang yang biasanya begitu, dia suka marah-marah, suka berontak, kayak macam apa? Kayak tadi. Itu nanti disuntik kok di kayak dokter baru disuntik di lehernya kayak macam itu obat suntiknya kecil itu loh. Disuntik begitu. Itu nanti tidurnya tuh enak, dia tidurnya enak. Kalau gak disuntik KB Pak. Suntik KB. Kenapa itu? Wah, dapat gorengan Pak Bom. Iya. Mana sambalnya? Bukan sambal itu. Oke Pak Bom, terima kasih Pak Bom. Kebetulan saya ini ada kegiatan ini. Terima kasih ya Pak. Iya. Makasih ya sudah kasih pencerahan buat saudara kita, saudara satu. Aduh, luga. Enggak, sebenarnya kita lihat dia begini nih, sebenarnya kita sayang ya. Dia sudah parah kayaknya itu ya, parah ya. Dia punya psikologi sudah parah sekali. Semenjak ditinggal itu lah Pak. Iya, semenjak ditinggal apa? Calon istrinya tuh. Iya. Kenapa ya? Banyak bergabung sama orang-orang sana Pak. Iya. Sama yang lain-lain. Karena dia dikasih makan tuh, dikasih makan. Iya. Apakah dia mungkin dia punya menghayal itu uang, semua uang, sorga, terus apa mobil, perempuan. Bisa jadi Pak. Dia kayaknya itu. Narasinya tujuannya ke situ semua. Iya, narasinya ke situ. Harta, rumah, mobil mewah, tanah sebidang tanah itu selalu dibicara itu loh. Iya. Dia kayaknya ada dokter boleh naik baru kasih tahu. Kayaknya dia penyakit ini kayaknya ya. Penyakit apa? Ada apa penyakitnya? Apa ya orang bilang ya? Ya itulah, nggak tahu penyakit apa lah. Dokter Ali Saraf saya masuk gitu Pak. Tadi siapa yang turun ya? Terlempar ya? Semalam Pak. Dia masih ada. Malam. Dia masih ada di bawah. Dia masih dengar ini. Ya itu. Dia masih di bawah. Dia masih di bawah. Biar kita. Silakan yang mau bicara siapa? Saya boleh Pak Bumom? Ya silakan. Ya, saya juga punya teman kayak begitu sekali. Mirip hampir 11-12 Pak Luga. Dengan Luga itu Pak Bom. Jadi ya memang terobsesi sesuatu. Apalagi kalau musik itu identik dengan narkoboy. Itu berhalusinasi. Nah, teman-teman saya itu sampai itu untung orang tuanya masih bisa membiayai. Jadi bukan disuntik Pak Bom itu. Dia makan obat teratur. Ada obatnya itu mahal, sampai kalau tebus obatnya itu bisa sampai 2 jutaan Pak Bom. Jadi nah kan karena dia bosan makan obat, kalau tidak makan obat langsung dia jadi gitu. Langsung ngomongnya kemana-mana, ketemu Bunda Maria, ketemu Yesus, wah teriak-teriak di jalan kayak gitu. Itu teman kecil saya Pak Bom. Jadi saya tadi lihat itu karakternya hampir mirip. Dan juga sempat suka musik terus kayaknya punya obsesi yang lain gitu. Tapi saya curiga ya itu ada sarafnya yang terganggu. Saraf terganggu, akhirnya terlalu berlebihan, overnya jadi kayak begitu Pak Bom. Itu analisa saya. Teman saya sekali kayak gitu mirip. Begitu Pak Bom. Makanya begini ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman Islam, teman-temannya Islam ya, itu baik-baik dengan dia loh. Makanya dia senang, betul kan? Dia senang. Iya betul. Kalau kita teman-teman Kristen justru kita jauh dari dia semakin jengkel. Ya, minta maaf ya teman-teman ya. Dia semakin marah. Iya. Karena dia pikir begini, saya datang di teman-teman Islam, mereka kasih makan saya, belikan saya baju, umpamanya ya. Belikan saya pulsa, betul nggak? Betul. Makanya dia semakin jengkel dengan teman-teman Kristen. Pendeta-pendeta hama betul kayak kami diserang. Sasaran kami. Sebenarnya kalau kita membuat dia baik-baik,
pasti dia tidak akan pergi main di sebelah. Pasti dia akan apa? Ibu Hana naik dong, Ibu Hana. Pasti dia akan apa? Berubah, pasti itu. Pasti dia akan ya. Banyak sikitnya udah terdoktrin mereka, Pak ya. Kalau kita sayang dia, ya jujur ya. Kalau turun lagi Pak Bom. Iya. Makasih Pak ya. Kita kalau ada punya biaya, mari kita bantu dia bro. Ya teman-teman ya. Ada satu yang bisa kelompok kumpul dana baru kita bawa dia rumah sakit. Kita kasih obat dia. Jangan kasih uang ke dia. Kita langsung bawa ke rumah sakit. Kalau dia nggak mau, kasih masuk di karung saja. Kasih masuk di karung. Iya. Karena saya punya saudara, ada yang begini. Kita ikat dia baru bawa dia ke rumah sakit. Iya. Ini kurang jahat loh, saudara saya itu jahat sampai lempar-lempar orang punya rumah, berteriak kebencian. Iya. Dia ini kan stres tuh, banyak pikiran, beban banyak. Dia pikiran langsung di down. Jadi maunya tuh marah, emosi. Dia disuntik nanti di leher sini, boleh kasih minum obat. Dia tenang. Yang tadi Bapak bilang, betul itu. Coba kita ini ya, jangan kasih tinggal biar kita kan dapat berkat juga tuh. Kalau kita minta maaf ya, kalau kita bantu dia tuh, dan dia juga tidak akan pernah mau main ke seberang lagi. Pasti dia akan di Kristen. Tapi dia ini kecewa, dia bilang. Pak Bom sebentar, itu bisa juga kita gerakan itu Pak Bom. Kalau nggak Bunda Hana aja nanti bagian itu ya. Jadi gini. Ya Pak Marban sudah tangani sudah, Pak Marban yang tangani sudah. Biar anak-anak Tuhan kumpul-kumpul, Marban yang bawa dia ke rumah sakit. Kan Marban tahu dia.